وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. Penyakit saya, perasaan saya tidak enak, susah tidur, gelisah, dalam badan saya terasa dingin, di luar saya rasa kuat, tapi di dalam saya rasa lemas. Di dalam badan atau di dalam rumah? Tidak, di dalam badan Dalam saya badan, rasa lemas, lemas. tapi saya bisa berdiri. Kadang-kadang saya bisa melaksanakan sholat, saya rasa saya tidak gemetar badan saya. Baru tidur yang susah sekali, pokoknya enak lah begitu. Sudah berapa lama ini? Saya ke dokter di sini dulu. Itu ada tapi saya sembuh, itu dokter dari bulan Februari sembuh, masuk puasa full, saya puasa. Baru pokoknya dia Juni saya ke sekolah, Juni. Pokoknya dia tidak ini, nanti yang ini soal ini bulan Agustus. Saya balik ke Makassar, saya ke dokter, sampai anak pesan, mama kemarin ke dokter, alhamdulillah. Memang saya mah, tapi setelah di sana sampai perasaan saya ini saya WA sampai ada ini, dan balik saya sini sekarang mau ini di sini lagi. Begitu dia masuk 1 bulan lah. Sekitar 1 bulan ya. Sebulan lebih. Kalau tidur? Bagaimana? Kalau tidur bagaimana rasanya tidur? Kalau tidur bisa susah cari tidur. Cari tidur ada, tapi nanti pokoknya ya ini tadi adik yang kasih bangun itu nanti so dekat-dekat ini, tapi tidur barangkali cuma 10 menit begitu. Habis kalau terbangun Pak, so tidak sampai siang juga, tidak begitu. Pokoknya susah tidur. Tapi dia kasih tidur saya biar cuma setengah menit saja, bukan setengah jam. Kayaknya 10 menit atau 20 menit begitu. Bukan tidur yang sesuai orang tidur. Itu tidur yang baru gelisah. Kadang-kadang sudah naik suar, dingin dulu baru berkeringat. Ada mimpi-mimpi juga? Iya, kalau mimpi itu memang ya mimpi biasa yang mungkin juga baru ingatan saya juga itu coba muncul. Kalau mimpi itu memang ada mimpi yang tidak enak. Kepala bagaimana? Sakit ya? Kepala karena saya mungkin tidak tidur. Jadi sakit ya? Ini sakit gitu. Kadang-kadang juga dia namanya orang tidak tidur kan sakit kepala. Selain ke dokter berobat di mana? Hanya di dokter saja ya? Di rumah sakit? Saya berobat juga di kayak dukun begitu. Berapa dukun? Dukun 1, 2. 2. Iya, baru di sana waktu saya ke Takalar kan ini anak buah bilang, mama ini kayaknya mama so habis obat, so ini so kuat. Dia bilang mama mau diruqyah. Saya sempat diruqyah di kan jauh di situ di Takalar, ada yang baruqyah, jadi diruqyah di Goa sama DP pusat situ di kantor. Jadi dia bilang, mama kalau mama balik karena kasihan jauh, karena saya untuk sampai anak kita naik motor Takalar ruqyah deh. Takalar Goa. Jadi bilang mama kalau sampai di lu minta tolong sama ini sampai adik unsulkan dia banyak teman-teman yang ini dia cari diruqyah lagi, kan disuruh lagi balik baruqyah, tapi saya balik gitu. Waktu diruqyah di sana bagaimana peruqyah bilang setelah diruqyah? Pokoknya saya waktu itu saya muntah-muntah, jadi dibilang ini mungkin anunya ya begitu, sihirnya orang yang sudah lama begitu. Jadi saya di sana saya muntah Pak. Tidak sempat kemasukan? Tidak. Cuma saya begitu dia ini saya muntah pokoknya so enak itu perasaan. Saya bilang sudah anak buatannya, kenapa mama kamu bilang saya tahu mama kayak ini langsung, pokoknya itu yang keluar itu tiada sadar pahit, pokoknya asam. Kan yang dimuntah Pak bukan makanan, cuma lendir. Muncul dia kuning, saya bilang makanya saya waktu itu sore makan pepaya, tapi bukan juga. Muncul dia hitam. Setelah diruqyah so enak tidur? Ya diruqyah juga so agak bagus, tapi habis itu juga Pak, cuma mungkin semalam itu baru saya so agak ini so ada jalan sedikit. Nah jadi, tapi habis itu saya so susah bisa tidur, so datang lagi mimpi-mimpi yang tidak bagus. Berarti hanya berapa hari setelah diruqyah itu sudah kembali lagi? Iya, diruqyah semalam, pokoknya ke malam kedua. Bahkan so muncul di telinga kanan ada bisikan. Saya bisa mau cari tidur, saya putar putar di HP itu ayat-ayat untuk ini pengantar tidur, ayat kursi. Saya biasa anak buah buka bilang, mama
betul apa. Nah, Waktu ke dukun itu dia tidak pakai syarat atau hanya dia bilang ini bikinannya orang atau apa? maksudnya syarat. Maksudnya kan dukun dia biasa kasih syarat bilang simpan ini, gantung ini, potong ini, tidak ya? Oh, ada Tidak. tapi waktu itu so ini apa? Dikasih keluar. Heeh. Waktu itu ada itu dukun, bukan dukun Pak Ustadz. Heeh. Dia yang kasih keluar, dia bilang ibu tidak usah simpan-simpan di rumah yang begini. Itu Pak Ustadz sempat nih dia bilang. Apa itu? Ini yang dikasih digantung-gantung di rumah. Oh iya. Dia kasih keluar, jadi di rumah itu setiap ada apa-apa. Namanya itu dukun kan, dia bilang ini digantung supaya penangkal apa toh Pak. Iya. Jadi ada itu memang Pak Ustadz yang dari orang Palu, kenalannya sampai ipar. Dia datang, dia bilang ibu, dia di pagi mana waktu saya berobat ke pagi mana. Karena tidak ada perubahan berobat sama dia itu. Jadi dia bilang ibu ke rumah sebelah ini, ibu dia bilang begini gara-gara ibu kayak ini mulut apa segala. Baru dia bilang di rumahnya ibu itu ada, dia bilang yang mau dikasih keluar. Jadi dia datang kan, saya belum bisa turun di rumahnya adik. Nah nanti dia kasih keluar, baru dia baca-baca apa di situ. Dia bilang ibu jadi ini minta tolong yang di rumah itu saya kasih keluar. Saya bilang oh iya Pak, saya bilang saya bilang mungkin inilah pembuka supaya agar saya bisa berkelanjutan saya ini. Saya bilang jalan yang terbaik sama berobat apa silakan. Dia bilang kalau ada yang simpan kasih keluar ini, jadi saya kasih semua itu yang kasih dibawa di dompet apa. Yang dari dukun itu? Iya, saya kasih. Yang maksudnya itu dikasih waktu ibu berobat? Waktu saya berobat. Bahkan ada yang ditaruh di bawah bantal. Itu dukun dari sana? Dukun dari sana. Jadi di bawah bantal itu memang saya taruh di Pak, saya di radangnya kepala. Saya pusing waktu itu kalau saya di rumah Pak. Kalau saya di dalam rumah itu, saya macam waktu saya sakit, jadi saya sama adik kan, ada adik perempuan juga dekat antara ini dua ipar. Jadi saya tidur di situ. Macam saya disuruh keluar sampai perasaan tidak bisa lama. Baru saya sakit sampai kepala. Kalau saya lama di dalam. Makanya saya kalau tidak ada anak buah, saya tidur di sebelah. Cuma tadi malam tidur di rumah. Saya panggil itu sampai kemanakan ini ipar kakak anak. Saya tidur di situ. Pokoknya deh. Ya. Bedanya sebelum dikasihkan dukun dan setelah dikasihkan dukun ini perasaannya tetap sama atau semakin jahat? Dirasa dukun? Ya sebelum dikasih apa-apa dari dukun dengan setelah dikasih dukun kemudian itu pokoknya yang semakin jahat. Saya di radangnya kepala biasa saya Allah. Biasa saya di rumah itu di dapur di kamar. Saya langsung ini, tapi saya telepon lagi dia barang mungkin saya pikir dia tuh tidak juga mau tuduh orang Pak, siapa mau tuduh orang yang jahat. Jadi ini saya berobat lagi sama dia. Di waktu dia masih di sana? Iya, saya masih di sana. Saya pikir bagaimana saya dan adik, pas adik itu dibawa lagi di sana. Sembuh, tapi dia pulang lagi baru. Pokoknya itu perasaan tak enak. Maksudnya itu benda-benda yang disuruh dukun itu taruh di rumah itu dukun dari selatan atau dari mana? Tidak, dukun di pagi mana. Oh, di pagi mana? Iya. Bisa dibuang itu Pak Ustaz, buang di laut. Dia yang bawa. Dibuang di laut semua itu yang ditaruh digantung di muka pintu. Tidak ada lagi sisanya? Setiap ada, bahkan yang di dompet saya gali. Hanya dibuang, tidak dipotong-potong kecil? Tidak, cuma itu dia menurut dia itu Pak Ustaz, dia bilang ini nanti saya yang buang di laut begitu. Dia bacakan. Oh iya. Berarti tidak ada lagi sisa di rumah ya? Iya. Cuma itu dia tetap saya kena perasaan apa. Memang kali itu Pak Ustaz juga dia bilang ini, dia bilang ada ya teman-teman yang ini apa sudah lama apa. Jadi nanti insya Allah setelah di ruqyah ini jangan lagi bersentuhan dengan dukun, dan yakinkan dalam hatinya ibu. Mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan kepada ibu atas gangguan penyakit ini. Ibu harus ikhlas ya, ridho, karena ini adalah bukan keinginan kita, tapi memang Allah menghendaki penyakit ini ada sama diri kita. Kemudian ya kita banyak-banyak memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, karena ya namanya penyakit ini mudah-mudahan bisa menjadi sebab bergugurnya dosa-dosa kita. Terlepas orang mau bikin atau tidak, ya, yang penting bagaimana penyakit ini kita niatkan, kita ikhtiarkan, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Kita berusaha untuk memaafkan, mengikhlaskan kalau memang ada hal-hal yang buruk yang terjadi pada diri kita dilakukan oleh orang lain, kita ikhlaskan, maafkan ya, jangan simpan di hati, maafkan semua, bisa ibu ya. Kemudian kalau ada kesalahan, kehilafan yang kita lakukan sama orang lain dan kita masih ingat dan kita yakin bahwa
kesalahan itu dari diri kita, maka kita juga berniat untuk meminta maaf. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita banyak merenungi diri kita ini, mengingat-ingat apa kesalahan kita, dosa kita di masa lalu. Kita ingat satu persatu ini. Baru kemudian kita mengaku di hadapan Allah dengan banyak memohon ampun, bertobat atas dosa-dosa. Ya, ini kita tegaskan kembali seperti itu Ibu ya. Nah, seperti itu, mudah-mudahan Ibu semakin baik, mudah-mudahan semakin sehat. Dan terkadang dalam ruqyah itu Allah berikan kesembuhan. Saat itu juga ada juga Allah ya, tunda, dan ini kembali diuji kesabaran kita. Jadi ketika kita sedang diuji oleh Allah dengan penyakit ini, ya, kita bersabar lagi ya, dan mencari sebab-sebab kesembuhan yang dibenarkan oleh agama. Adapun dukun, sekali lagi kami sampaikan, jauhi, ya, tinggalkan, dan itu juga harus diikuti dengan tobat ya, karena benda-benda yang disimpan di dalam rumah ya, berdasarkan perintah dukun tadi, itu sebenarnya setan ya, yang sengaja ditempelkan di benda itu untuk melawan penyakit Ibu. Sama-sama setan, jadi tambah parah. Nah, cuma kedepannya, artinya ini juga pelajaran, kalau ada benda-benda seperti itu sebelum dibuang, dia dilepas semua ya. Kalau ikatan-ikatan dilepas semua ikatan-ikatannya, kemudian dipotong kecil-kecil supaya hancur berantakan, itu efeknya. Dan selanjutnya bisa dibuang di laut ya, dibuang di laut supaya memang tidak berpengaruh lagi di badan kita. Selanjutnya semua kesembuhan itu datangnya dari Allah. Kadang orang tidak berobat apa-apa, dia berdoa, hanya berdoa kepada Allah, kemudian tiba-tiba doanya itu dikabulkan oleh Allah, sembuh. Ada juga orang melakukan ikhtiar dengan cara ruqyah, ada yang sembuh, ada juga yang tidak sembuh-sembuh. Nah, ini adalah ujian, baik yang diruqyah ataupun yang meruqyah. Jadi memang banyak hal-hal yang perlu kita prasangka baik sama Allah terhadap musibah atau ujian yang sedang menimpa tubuh kita. Jika hari ini Ibu meruqyah, kemudian atas izin Allah Ibu mendapatkan kesembuhan, atas pertolongan Allah Ibu merasa penyakit Ibu hilang, itu semua adalah karunia, nikmat, rezeki dari Allah. Kalau misalnya setelah diruqyah ini sudah baik, kemudian 1, 2 hari, 3 hari masih rasa gangguan, Ibu kembali bersabar. Kemudian kita berusaha lagi. Yang namanya usaha ini Ibu tidak serta-merta hari ini juga dapat hasil, tapi alhamdulillah ada juga yang langsung mendapatkan hasil. Seperti itu Ibu ya. Baik, insya Allah kita mulai ruqyahnya Ibu ya. Apa yang Ibu rasakan setelah di ruqyah tadi? Apa yang dirasa? Lega perasaannya. Waktu di ruqyah tadi ada yang panas, ada yang sakit, ada yang bergerak, atau ada yang rasa panas, di mana rasa panasnya tadi saat di ruqyah? Tidak ada. Yang bergerak di mana? bergerak kayak di dada, baru di belakang. Di belakang panas. Ada yang bergerak di belakang. Itu sekarang rasa dingin. Sekarang rasa dingin. Di mana yang dingin? Di belakang. Di belakang dingin. Oh. Apalagi yang dirasa sekarang? Yang tidak enak, yang kurang nyaman? Selain dingin, apa ada yang sakit di badan? Misalnya saat di ruqyah tadi tiba-tiba ada yang sakit di badan, di bagian mana? Bagian dada. Dada. Situ sakit. Iya, Pengaruh ditekan dengan botol atau? Tidak. Tidak, memang sakit, tiba-tiba muncul DP sakit. Iya, tiba-tiba bapak ini muncul sakit. Tapi lama-kelamaan hilang. Iya. Alhamdulillah. Masih rasa dingin di belakang? Sudah mulai panas. Hah? Tinggal sedikit. Apalagi yang dirasa kurang enak di badan? Dada, rasa panas. Panas dada. Sekarang panas? Apalagi? Cuma dada. Di belakang sudah mulai agak normal. Tidak dingin lagi ya.